Pengakuan Iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, kembali kita akan beribadah kepada Tuhan. Walaupun secara online, tapi kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi ini kami ada, semua karena kebaikan Tuhan. Bapak yang baik, kami mau memuji menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap hati kami Tuhan. Karena hanya itu yang dapat kami lakukan untuk membalas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah pujian syukur yang kami naikkan Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kuasai kami dari awal sampai habisnya ibadah kami Tuhan. Bila hanya Roh-Mu saja yang bekerja di antara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya ketika kuasa-Mu dinyatakan Tuhan, sesuatu akan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, kami siap untuk memuji Tuhan. Haleluya, amin, puji Tuhan. Biarlah pagi ini kita tidak biarkan diri kita diam, tapi kita mau memuji Tuhan dengan sukacita. Katakan, Kau ubahkan ratap kami menjadi tarian Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan Yesus. Haleluya. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau bukakan kain kabungku.
kita diam pagi hari ini. Karena kita tahu ada kekuatan yang baru yang Tuhan beri dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang kami percaya dalam hidup ini ya Tuhan. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir ya Bapa. Karena Engkau yang memberi kami kekuatan, Engkau yang memberi kami kelegaan Tuhan, yang dunia ini tidak dapat berikan ya Bapa. Kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Haleluya Yesus. Oh kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang kami percaya. Oh Kau Allah yang kami percaya Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kaulah pengharapan kami Tuhan. Tiada seperti-Mu. Tiada seperti-Mu.
Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa saat yang indah ini kami boleh kembali beribadah kepada Engkau dalam keadaan tanpa kekurangan satu apapun. Dan kami menyadari semua adalah berkat anugerah kasih Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, pada saat ini biarlah setiap kami boleh semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau. Bagaimana kami juga boleh mengasihi seperti Engkau juga sudah mengasihi kami Tuhan. Ajar kami untuk lebih tinggi lagi mengenal Engkau, untuk lebih dalam lagi hidup di dalam Engkau Tuhan. Berkati pemberitaan firman yang sebentar kami dengar, Roh Kudus urapi, mampukan kami mengerti akan pesan Tuhan, dan mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Hamba-Mu menjadi saluran yang bersih murni bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Dengan segenap hati saya katakan, saya bersyukur kepada Tuhan bisa menjumpai Bapak Ibu kembali walaupun secara online. Dan saya percaya ini adalah sebuah anugerah yang besar buat kita semua ya. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Amazing Love. Bagaimana kasih Kristus itu yang luar biasa dicurahkan kepada kita semua. Dan bagaimana kita juga boleh hidup di dalam Dia dan mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita. Kita belajar sedemikian rupa untuk lebih fokus kepada Tuhan. Ya, saya mau ajak kita semua membuka dari Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai 13. Kita boleh baca bersama-sama. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat 12 dan 13 kita baca dengan suara keras ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini ada 2 poin sederhana yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Yang pertama adalah kasih Tuhan melebihi hidup. Bahkan melebihi hidup Tuhan Yesus sendiri. Ketika Bapa mengutus Yesus Kristus anaknya yang tunggal ke dunia, lahir kandang domba, bertumbuh besar, bahkan dia rela mati di kayu salib. Saudara pikirkan, bahwa Kristus tidak pernah memikirkan apa menjadi fokus dari keinginannya. Bagaimana dia juga mau hidup, bagaimana dia juga mau berkeluarga, bagaimana dia juga mau menikmati dunia yang ada ini. Tetapi dia fokus kepada Tuhan. Dia mengasihi kita melebihi hidupnya sendiri. Dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan apa? Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, Kristus sudah mati buat kita semua. Dia menyerahkan nyawanya. Sebuah bukti kasih yang sangat-sangat luar biasa diberikan kepada kita. Tuhan mengasihi kita lebih daripada hidupnya sendiri. Lebih daripada seluruh pencapaian, keinginannya, ambisinya. Dia rela menanggung segala kutuk dosa manusia di kayu salib. Bukan hal yang mudah saudara. Bukan cuma dengan membayarnya dengan emas perak permata. Tidak. Tapi Tuhan Yesus membayar dengan tubuh dan darahnya sendiri. Dia tidak berharap apapun untuk dirinya. Dia tidak berharap untuk sesuatu yang besar. Dia menjadi raja di dunia. Dia tidak berharap juga untuk mendapatkan berkat-berkat berkelimpahan, jabatan, kepercayaan, atau mungkin jemaat yang banyak. Tidak. Ya, Yesus tidak memikirkan apa yang dia inginkan. Ya, dia tidak berharap apapun untuk dirinya, tetapi keselamatan kitalah yang menjadi tujuan dan harapannya. Kita tahu saudara, air mata, peluh, ya, keringat yang bercampur darah, hematohidrosis, lalu lubang paku, mahkota duri, cambuk, ludah, pukulan, semua rela ditanggungi saudara. Bahkan keterpisahan dengan Bapa pada saat itu. Pada saat Tuhan Yesus melepaskan nyawanya, keterpisahan dengan Bapa terjadi dan itu adalah hal yang sangat berat dialaminya. Yesus melakukan dengan tulus tanpa syarat, memberi tanpa berharap untuk bisa mendapatkan sesuatu. Saudara, ini adalah bukti bahwa Yesus mengasihi kita semua melebihi hidupnya sendiri.
Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Ingat, dia tidak berharap dalam keadaan sebagai manusia untuk mendapatkan jabatan, posisi, kehebatan, nama baik, terkenal, bahkan upah-upah. Tidak. Tuhan Yesus tidak mengharapkan semuanya itu. Tapi keselamatan kita lah, itu yang menjadi harapannya. Saudara, itu yang pertama. Ingat bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi kita melebihi hidupnya sendiri. Lalu bagaimana dengan kita? Poin yang kedua adalah saudara, bagaimana kita mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Di dalam Yohanes 15 ayat 12 kita baca bersama. Tadi dikatakan apa? Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tuhan mau kita saling mengasihi, ya tentunya terutama mengasihi Tuhan dulu. Dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi kita. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan mau. Tetapi ada hukum yang juga tidak kalah penting. Yang sama, yaitu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan dikatakan kita mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Dahsyat sekali saudara, saya percaya ini adalah amazing love. Ini adalah kasih yang Tuhan berikan buat kita semua. Supaya kita sebagai anak-anaknya juga bisa mengasihi satu dengan yang lain. Dan terutama mengasihi Tuhan. Seperti dia juga sudah mengasihi kita saudara. Manusia seringkali mengasihi tidak tulus saudara. Ya, mencintai untuk dicintai, memberi untuk diberi, menolong. Berharap juga suatu saat kalau perlu ada satu kebutuhan, mungkin kita juga akan ditolong. Bekerja untuk mendapatkan upah, jabatan, bahkan pelayanan pun seringkali ada beban di belakangnya, ada harapan, ada ambisi di belakangnya untuk mendapatkan posisi, jabatan, pencapaian, ya. Bahkan banyak orang berbuat baik, amal dan lain-lain untuk menerima keselamatan. Manusia ini seperti ini, saudara. Di dalam Lukas 6 ayat 38 firman Tuhan berkata apa? Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Banyak orang cuma melihat di atas ya, kalimat di atas. Beri supaya kamu diberi satu takaran yang baik, bla 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 bla. Tapi ingat loh saudara di bawahnya. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau kita memberi, menolong, membantu, mengasihi dengan harapan untuk mendapatkan, ingat, ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Ya, bagaimana kita boleh belajar mengasihi, mengampuni tanpa berharap sesuatu? Bagaimana, saudara? Kita sering kali juga diajar, ayo saling mengasihi supaya ketika kita mengasihi, yang satu juga saling mengasihi. Jadi kasih Kristus terikat satu dengan yang lain. Bagaimana kalau tidak sesuai? Ketika kita sudah mengasihi, kita sudah berkorban, kita sudah menolong. Tetapi orang tidak mengasihi kita, tidak mau menolong kita. Apakah kita bisa tetap mengasihi? Di level ini kita harus belajar. Kristus yang adalah Allah datang ke dunia sebagai manusia buat kita semua. Dia ditolak oleh orang yang akan diselamatkan. Tetapi Yesus tetap taat sampai mati. Dia tetap mati di kayu salib buat menyelamatkan saudara dan saya. Ya. Bahkan seringkali kita juga diajari dan didorong untuk saling mengampuni. Karena apa? Dalam doa Bapa kami juga ada. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi kita mengampuni dulu baru supaya kita juga menerima pengampunan katanya. Saudara, segala macam di dalam dunia ini seringkali memberikan sesuatu kepada kita, iming-iming. Membawa kita untuk boleh mengalami sesuatu yang baik ya ketika kita melakukan yang baik. Bagaimana kalau kita terima yang tidak baik? Apakah kita tetap melakukan yang baik? Satu level lebih tinggi menurut saya yang harus kita miliki. Roma 5 ayat 8 dikatakan apa? Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bagaimana saudara? Ketika kita masih berdosa, Tuhan kita belum bertobat, kita belum melayani Tuhan, ya. Kita belum ke gereja, tapi Kristus sudah mati buat saudara dan saya. Bagaimana? Ini adalah kasih Kristus yang luar biasa. Dan bila dibanding, di-compare dengan kasih manusia yang bersyarat, yang punya harapan di balik semua itu, ada iming-iming di baliknya. Alangkah malunya kita sebagai manusia. Dan sebagai anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus,
kita berdoa bersama. Biar roh Tuhan yang ada dalam kita mendorong kita untuk memiliki kasih yang Kristus miliki. Sehingga kita boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati tanpa berharap apapun. Sehingga kita bisa mengasihi satu dengan yang lain, saudara, keluarga kita, tanpa berharap apapun. Ya, dengan kasih yang tulus. Tujuan Kristus hadir ke dunia untuk memberikan hidup yang kekal pada manusia. Bukan untuk hidup yang cuma 70-80 tahun saja. Tetapi manusia lebih fokus kepada yang 70-80 tahun, bukan? Manusia lebih fokus kepada apa yang dia bisa alami di dunia ini. Sesuai dengan pertanyaan yang tadi saya sudah sampaikan. Bagaimana bila kita tidak mendapatkan semuanya setelah kita memberikan yang terbaik? Kita sudah berkorban, kita sudah melayani Tuhan, ya. Apakah kita akan menuntut Tuhan? Tuhan, aku sudah melayani Engkau. Aku sudah memberikan hidup menjadi hamba Tuhan. Menjadi pelayan Tuhan di gereja. Kok hidupku seperti ini Tuhan? Aku tidak dapat cukup berkat. Aku tidak punya pencapaian-pencapaian. Hidupku gini-gini aja. Saudara dengar baik-baik loh saudara. Kalau kita mengasihi Tuhan tanpa syarat, harusnya kita tidak pernah bertanya akan hal yang seperti itu. Jangan ada tuntutan dalam hati kita. Padahal di dalam doa kita seringkali kita berdoa, Tuhan lindungi, jagai, ya pelihara kami Tuhan, berkati kami, berikan kesehatan, bahkan berikan kelimpahan. Bahkan ada beberapa ayat yang kita kutip secara salah. Dan kita berharap untuk mendapatkan kelimpahan, hidup dalam kelimpahan. No, saudara. Hidup mengasihi Tuhan kita harus siap menderita bersamanya. Karena apa? Kasih Kristus sudah dicurahkan buat kita. Dia mengasihi kita dan dia telah mengasihi kita melebihi hidupnya sendiri. Bahkan dia sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. Mengampuni dosa kita semua. Lalu bagaimana kita yang masih hidup? Yang kita menerima pengampunan dari Tuhan. Haruskah kita menuntut Tuhan? Lalu mulai marah ketika apa yang kita harapkan kita tidak terima. Ketika kita mengalami kelaparan, bagaimana? Apakah kita menyangkal Tuhan? Ketika kita mendapatkan yang tidak baik, katakan, kita marah-marah sama Tuhan. Saudara ingat di Alkitab, Sadrah, Mesah, Abednego katakan apa? Allahku sanggup menolong aku dari dapur api itu. Ya, tetapi seandainya, sekiranya Allah tidak menolong pun, mereka tidak akan menyangkal Tuhan. Demikian juga Daniel tahu bahwa dia sedang dijebak dalam satu posisi. Dia akan ditangkap, dimasukkan ke dalam gua singa. Dia tahu, tapi dia tetap melakukan doanya. Dia tetap menyembah Tuhan. Dan akhirnya dia ditangkap. Dan apa yang terjadi? Daniel terluput. Ya. Nah pertanyaan saya saudara. Bagaimana apabila waktu itu Daniel tetap dimakan sama singa? Apakah Kristus bukan Allah? Bagaimana dengan Sadrah, Mesah, Abednego? Ketika mereka masuk dalam dapur api yang dipanaskan sedemikian rupa. Ketika mereka waktu itu mungkin hangus dan mati. Apakah Yesus bukan Tuhan? No, Yesus adalah tetap Allah selama-lamanya. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya saudara. Ketika Ayub mengalami pergumulan, ketika Ayub mengalami kesukaran, anaknya mati, ternaknya habis semua dan dia sakit kulit, gatal seluruh tubuhnya dan dia sepertinya ya sudah tidak tahan lah. Ya. Kalau dia tidak mengalami pemulihan, apakah Kristus bukan Tuhan? No, Yesus adalah Tuhan dan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Ya pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah, saudara. Apakah ketika kita berdoa dan Tuhan menjawab tidak atau tunggu, lalu kita jadi marah dan tidak mau berdoa lagi? Coba pikirkan baik-baik saudara. Ini adalah sesuatu yang klise yang sering terjadi di hari-hari ini. Orang datang ke gereja fokusnya bukan kepada Tuhan, bukan untuk menyenangkan Tuhan, tetapi untuk menyenangkan dirinya. Ya, ketika kita datang ke gereja yang mungkin maaf AC-nya kurang cukup, gerah, sound systemnya kurang baik, pelayan-pelayannya kurang baik, yang khotbahnya kurang menyenangkan, atau khotbahnya terlalu keras, menekankan karakter, menekankan hidup kudus, benar, melarang merokok dan lain-lain, mulai gerah dan tidak mau beribadah lagi. Pikirkan saudara, seringkali hari-hari ini orang beribadah bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi menyenangkan dirinya. Seringkali hari-hari ini orang melayani Tuhan, bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi memuaskan dirinya. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pendeta, saya sangat-sangat berhati-hati dan selalu bersama dengan teman-teman saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ya, dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12 tadi dikatakan apa? Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ingat baik-baik saudara.
Kita saling mengasihi seperti Kristus sudah mengasihi kita. Dalam 1 Petrus 2 ayat 21 dikatakan apa? Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Wow, jejak penderitaan saudara. Siapkah kau alami itu? Ya, kemana fokus kita? Hari-hari ini bagaimana fokus hati kita? Ketika kita berdoa, ketika kita menyembah, ketika kita beribadah, ketika kita komsel, ketika kita melakukan pertemuan-pertemuan rohani, fokus kita kemana? Lebih kepada pencapaian atau kepada menyenangkan hati Tuhan? Biar pada kesempatan ini kita introspeksi diri kita, mengkoreksi ya, izinkan Roh Kudus ingatkan kita semua. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini hanya cuma berfokus kepada diri kita. Untuk memenuhi keinginan manusia, kepuasan, pemenuhan batin, pencapaian manusia, pemenuhan ambisi bahkan. Excuse buat kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan. Tidak baik seperti itu saudara. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan tutup dengan sebuah kesaksian saudara. Apa yang baru saja saya alami. Pada tanggal 2 Februari minggu pertama yang lalu, saya memang sudah mengalami angina pectoris, serangan jantung beberapa kali tapi dalam tingkat ringan. Tetapi pada kesempatan itu di minggu pertama, tentu saya harus melayani di gereja induk dan melayani perjamuan kudus juga dan salah satu cabang kami. Ya, dua-duanya tetap saya lakukan. Dari bangun tidur saya sudah sakit, tetapi saya percaya Tuhan menolong saya. Jangan sampai ya kalau mendadak langsung diubah yang gak ada yang khotbah kan repot juga ya. Jadi saya tetap datang ke gereja walaupun anak istri saya sudah turun, tapi saya tetap masih di mobil. Karena apa? Karena memang angina pectorisnya, dadanya masih sakit sekali. Sampai akhirnya saya kuat dan saya turun. Ketika turun, saya mulai masuk dalam pujian penyembahan dan Tuhan melawat. Saya mulai kuat di situ. Lalu saya mulai menyampaikan firman Tuhan dengan bersemangat tentunya. Dan tidak ada satu orang pun yang saya beritahu bahwa saya sedang sakit. Pelayanan perjamuan kudus pun demikian. Setelah itu saya juga pergi ke salah satu cabang dan melayani firman Tuhan di sana dan perjamuan kudus. Pulang dari sana saudara, dikarenakan tanggal 5 dan 6 Februari itu di BPD Jabar akan mengadakan sidang majelis daerah, tentunya saya akan hadir dan harus hadir di sana. Istri saya berkata begini ketika kami jalan pulang, daripada nanti heboh di tempat di mana kita mengadakan sidang majelis daerah, alangkah lebih baiknya periksa dulu di salah satu rumah sakit swasta di Bogor ini. Saya pun mulai terpikir, iya juga, kalau saya sampai serangan jantung hebat di sana, apakah saya keburu? Karena lokasinya daerah Cisarua, apakah saya keburu untuk dibawa ke Bogor? Ya, kalau sampai tidak keburu kan menurut saya sebuah kesalahan ya, sebuah kebodohan, kurang hikmat. Singkat cerita, kami masuk ke rumah sakit swasta itu, diperiksa di situ EKG. 3 kali EKG diperiksa, yang pertama bagus, yang kedua mencurigakan, yang ketiga bagus. Setelah EKG, saya mulai diberikan suntikan penenang, lalu setelah itu dokter melanjutkan pemeriksaan enzim di jantung saya, dan hasilnya bagus saudara. Tetapi angina pectoris ini tetap masih terasa. Ya, singkat cerita dokter jantung menyarankan saya untuk melakukan kateter, untuk melihat bagaimana kondisi jantung saya saat itu. Dan saya menurut waktu itu, dan kita lakukan kateter. Dan ketika dilakukan kateter di ruang periksa cath lab itu, saya bercakap-cakap dengan dokter dan staf yang ada di situ. Dan kami mulai melihat kondisinya, Pak ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya ada penyempitan, 1, 2, 3, besar-besar, 90%, bahkan yang satu udah ngeblok 100%. Ya. Dokter sampaikan kalau mau pasang ring masih bisa, mungkin kurang lebih 5-6 ring. Tetapi untuk yang udah mampet itu, udah totally itu, kalau mau dilakukan pengeboran itu akan seperti mengebor tembok katanya. Ya, jadi saya berpikir, wah ini bukan way out yang baik. Akhirnya saran dokter bagaimana? Ya kalau saran saya bypass gitu. Oke, saya sepakat kita bypass ya. Dicabut, bungkus. Nah singkat cerita dilanjutkanlah persiapan untuk dilakukan di kota Bogor ini ya. Ada concern saya bahwa rumah sakit tersebut baru 5 kali mengadakan CABG atau bypass ini. Tim dokternya tidak meragukan, dokter hebat-hebat, saya percaya sekali. Tetapi support sistemnya yang saya ragu, karena baru 5 kali ya. Dan rumah sakit swasta yang saya datangi ini adalah rumah sakit umum saudara, di mana orang batuk pilek diare pun datang di situ. Bukan rumah sakit khusus jantung.
Singkat cerita lagi, saudara, saya mulai terpikir, lalu diskusi dengan teman-teman, mulai keluar Pineng, Singapura, lalu beberapa rumah sakit di Jakarta. Ya, sampai ke satu titik ada satu rumah sakit khusus swasta juga di Jakarta yang khusus menangani jantung. Ya, saya telepon ke sana, lalu dari sana mulai mendapatkan informasi-informasi yang baik. Ya, bahkan saya mendapat juga dari salah satu anggota Komsel yang menyatakan ada keponakannya itu menyatakan bahwa ada satu dokter BTKV ya, bedah toraks kardiovaskular yang memang dikenal baik, pinter, ahli dalam hal ini. Yang sering menangani di satu rumah sakit besar di mana saya juga ada, rumah sakit swasta tersebut yang di Bogor, tapi di kota lain yang ini. Setelah mendapatkan informasi seperti itu, maka pada hari Selasa saya check out lah dari rumah sakit tersebut. Pulang ke rumah, siapkan barang-barang, ya. Lalu hari Rabunya saya mulai datang ke rumah sakit spesialis jantung tersebut di Jakarta, di daerah Kebayoran. Bertemu dengan dokternya di Poli, ya, lalu mulai bicara dan saya mendapatkan banyak penjelasan di situ, ya. Dan saya masuk dalam kamar perawatan. Beberapa hari saya ada di sana, saudara. Ya, ada beberapa teman juga mengunjungi. Dikarenakan kondisi saya memang sudah dipersiapkan untuk mengikuti atau menjalani tindakan CABG, ya, coronary artery bypass graft ini, atau bypass dikenalnya, ya. Jadi pengencer darah saya sudah dihentikan, saudara. Alhasil jantung saya susah memompa darah. Setengah mati kan, nggak kuat. Beberapa kali saya mengalami serangan jantung. Di hari Kamis saya mengalami serangan jantung. Hari Jumat saya mengalami serangan jantung. Ya, dan dokter berkata, Bapak, kalau Bapak tetap ada serangan jantung lagi, kita akan masukkan Bapak di HCU. Saudara, ketika saya mengalami serangan jantung itu, siapa sih manusia yang tidak takut? Pasti dia berpikir 1, 2, 3, 4 hal. Ya, saya mulai siapkan apa yang harus saya siapkan, apa yang harus saya tinggalkan. Bahkan ada sekretaris BPD datang pun saya menyiapkan sesuatu untuk masa depan dari semua kehidupan dan pelayanan. Ya tentu kita punya rasa. Ada rasa takut, ada rasa khawatir, pasti saudara. Tetapi Tuhan mengingatkan saya dalam Filipi 1 ayat 20 dan 21 dikatakan seperti ini. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat ini menguatkan saya, saudara. Jadi dalam keadaan beres serangan jantung saya katakan, Dok, maaf, saya mau tetap ada di ruang perawatan supaya saya bisa tetap kumpul dengan keluarga saya. Karena kalau saya ada di HCU tentu tidak ada yang bisa menemani juga, bukan? Ya, dalam keadaan seperti itu akhirnya tim dokter memutuskan. Mereka rapat singkat dan memutuskan bahwa operasi saya dianggap SITO, emergency. Mereka akan lakukan dan bersedia melakukannya di hari Minggu pagi. Puji Tuhan, saudara. Ya, tim dokter hebat yang juga baik hati, yang sungguh mau melakukannya dengan sepenuh hati buat saya. Saya bersyukur kepada Tuhan akhirnya bahwa saya pada Minggu pagi jam 8 itu menjalani tindakan operasi bypass di mana dada saya tulangnya dibelah, dibuka, lalu jantungnya mulai dikerjakan, ya, diambil pembuluh darah, vena dari kaki, arteri dari tangan, lalu satu lagi dari dadanya sendiri, mulai dilakukan penyambungan dan lain-lain. Saudara, tapi ada banyak hal yang terjadi dengan secara luar biasa. Tentunya oleh karena kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan juga doa Bapak Ibu, karena doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ada salah satu dokter BTKV yang juga menyampaikan kepada saya bahwa ada banyak pertolongan Tuhan. Ketika pembuluh darah kaki dibuka, itu pembuluh darah tuh bisa keluar. Menyodorkan diri seperti volunteer. Saya pak, begitu. Ya, dan pembuluh darah kaki itu besar. Lurus, tidak bercabang-cabang. Tidak menyulitkan sekali. Demikian juga dengan pembuluh darah tangan saya, arteri. Ketika disobek dibuka, itu langsung terbuka dan tidak belok-belok. Lurus, bersih, dan tidak ada cabang-cabang. Sungguh sebuah kemudahan-kemudahan yang luar biasa. Dan dokter pun menyampaikan proses penyambungannya tidak lebih dari 2 jam, bahkan kurang dari 2 jam. Sampai-sampai dokter berkata, ini kita udah beres semua, cepat sekali ya. Ceritanya.
Coba kita cek lagi, barangkali ada yang salah. Sampai seperti itu loh saudara. Ini semua adalah karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya saudara, kalau kita siap dan kita mengasihi Tuhan lebih daripada hidup kita, Tuhan mengasihi kita juga lebih daripada apa yang patut kita terima. Percayalah, jangan pernah khawatir dengan apapun juga saudara. Dan Tuhan itu benar-benar luar biasa dalam hidup kita. Selesai operasi, direncanakan jam 7 nanti akan mulai dibangunkan pelan-pelan katanya. Tetapi istri saya dan kakaknya masuk ke dalam ruangan jam 5 ya, 2 jam sebelumnya. Saya sudah dalam keadaan ventilator dicabut dan sudah sadar ketika mereka datang masuk. Walaupun saya pakai masker oksigen, saya sudah bisa say hi. Hai dengan mengangkat tangan. Semua karena kemurahan Tuhan saudara. Ada kemungkinan saya tidak bangun lagi, tetapi Tuhan bisa lakukan yang luar biasa. Ketika kita mau mengasihi Tuhan lebih daripada hidup kita, Tuhan yang menjadi jaminan buat kita semua. Ya, dan saya tahu saudara, semua ini adalah karena kemurahan Tuhan. Mungkin untuk lebih lengkapnya nanti saya akan sampaikan dalam kesempatan lain secara onsite bagaimana pertolongan Tuhan yang banyak sekali yang luar biasa. Ini saya sudah catat ya. Dan perjuangan saya akhirnya tanggal 9 Februari saya dioperasi bypass. Ya, lalu tanggal 15 Februari saya sudah pindah ke ruang perawatan umum. Jadi 6 hari kemudian. Ya, lalu tanggal 17-nya 2 hari kemudian hari Senin saya sudah pulang ke rumah. Dijemput ya oleh hamba Tuhan yang luar biasa yang juga mengantar saya datang ke rumah sakit tersebut. Sungguh sebuah kemurahan Tuhan yang ajaib ya. Bukti nyata betapa besar kasih Kristus dan bagaimana respon kita sebagai orang percaya ketika kita menerima kasih-Nya. Kita mempercayai Dia dengan tanpa meragukan Tuhan sedikit pun. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Sekalipun mungkin hasilnya tidak sesuai. Dan saya sudah katakan kepada Tuhan. Ketika saya mengalami serangan jantung, saya sudah katakan pada Tuhan. Tuhan, kalau sampai waktuku tiba dan aku harus meninggalkan dunia ini, aku percaya ini yang terbaik bagiku. Ketika mau masuk operasi pun, saya katakan, Tuhan aku percaya kepada Engkau maha kuasa, maha ajaib. Tetapi seandainya aku harus meninggal pun, aku percaya ini yang terbaik bagiku. Ketika saya mengalami aritmia, jantung saya kesenangan, detak jantungnya sampai 170 kali. Ya, di ICU, saya katakan juga pada Tuhan, Tuhan kalau sampai ini waktuku untuk pulang, aku percaya bahwa Engkau memberi yang terbaik dan Engkau tetap Tuhanku, juru selamatku. Bahkan di saat-saat dimana saya juga merasa terangkat dari tubuh saya pergi ke tempat-tempat lain, Tuhan ingatkan bahwa saya harus kembali lagi untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab saya, tugas saya. Dan saya katakan, Tuhan Kau selalu memberi yang terbaik. Ya, iman dan kasih kita harus melebihi hidup kita sendiri, saudara. Memang tidak mudah, tetapi saya berharap dan kita terus berdoa supaya kita bisa mengasihi Tuhan di level ini. Memang tidak mudah, saudara. Tetapi saya percaya Tuhan yang memampukan karena Roh Kudus ada di dalam kita semua. Ya, ingat saudara, Kristus sudah lebih dulu mengasihi kita. Dan Kristus sudah menyatakan dirinya. Kristus sudah mati di kayu salib bagi kita semua untuk menyelamatkan kita. Kurang apa, saudara? Tinggal bagaimana respon kita mengasihi Dia. Ya, kita menyadari bahwa amazing love yang Dia berikan kepada kita. Biarlah dengan hati yang sama kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Walaupun mungkin yang kita terima tidak sesuai apa yang kita harapkan, kita harus tetap mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama melebihi apa yang kita harapkan. Dan kita percaya Tuhan pasti berikan yang terbaik. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, mari satukan hati kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau memberikan kepada kami satu level lagi untuk kami boleh hidup mengasihi Engkau. Karena Kristus sudah mengasihi kami, sudah memberikan yang terbaik buat kami. Bahkan Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami, menyediakan yang terbaik. Menjadikan kami ciptaan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidup kami pun kami boleh berikan, dedikasikan kepada Tuhan. Untuk kami lebih lagi mengasihi Engkau. Melebihi apa yang kami inginkan. Melebihi apa yang menjadi harapan, cita-cita. Buat supaya kami Tuhan
lebih fokus kepada Engkau. Lebih fokus lagi untuk mengasihi Engkau, menyenangkan Engkau. Dan bawa kami untuk bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Seperti Engkau sudah mengasihi kami Tuhan. Ajar kami dalam segala hal. Karena Engkau Tuhan yang terus membawa kami menjadi serupa dengan gambar-Mu. Didik kami Tuhan. Kami percaya. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami. Untuk kami boleh semakin hari disempurnakan di dalam Engkau. Terpuji nama-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya milik-Mu Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan Yesus saja yang boleh ditinggikan di dalam semuanya. Hamba-Mu selesai berbicara, firman-Mu termeterai dalam hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya ajak kita semua juga mengambil roti dan anggur di tangan kita. Untuk kita boleh bersama menerima perjamuan kudus. Sebelum kita makan roti dan minum anggur ini, kita berdoa kepada Tuhan, memohon ampun untuk segala dosa kesalahan kita, supaya kita dilayakkan menerima perjamuan kudus pada saat ini. Mari kita satukan hati. Bapak Surgawi, kami bersyukur untuk perjamuan kudus yang Tuhan berikan pada kesempatan ini. Kuduskan roti dan anggur yang ada di tangan kami, sehingga ketika kami menerima roti dan anggur ini, kami menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ampuni akan segala dosa kesalahan pelanggaran kami, baik dengan pikiran, perasaan, perkataan maupun perbuatan kami Tuhan. Layakan kami untuk menerima perjamuan ini, supaya kami yang menerimanya boleh dipersekutukan dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima perjamuan ini. Mari Bapak Ibu kita angkat roti dengan tangan kita tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukan roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Mari sama-sama dengan iman kita menerima tubuh penebusan Kristus di kayu salib bagi kehidupan yang baru yang kita miliki. Sehingga di dalam perjamuan kudus ini kita boleh dipersekutukan dengan Tuhan menjadi satu di dalam Kristus. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita juga mengangkat cawan anggur dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara kekasih, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari sama-sama kita minum anggur ini dan kita menerima darah penebusan Kristus mengalir dalam hidup kita, menguduskan, menyucikan kita. Dan melalui perjamuan kudus pada kesempatan ini, kita boleh sungguh dipersekutukan dengan Tuhan dan satu dengan yang lain bersama dengan seluruh gereja Tuhan. Jadi satu tubuh Kristus di mana Yesus adalah kepala. Di dalam nama Tuhan Yesus sambil berjanji untuk menjadi saksinya, mari bersama-sama kita minum. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk perjamuan kudus yang sudah kami terima. Biarlah melalui perjamuan ini kami sungguh di dalam Engkau, dipersekutukan dengan Engkau. Biarlah pikiranmu, perasaanmu, perkataanmu, perbuatanmu, keinginanmu, harapanmu, itulah yang ada di dalam kami Tuhan. Buat supaya kami boleh memiliki hatimu Tuhan. Mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal, budi kami. Dan mengasihi sesama kami, seperti kami mengasihi diri kami sendiri Tuhan. Ajar kami untuk boleh hidup berbuah di dalam Engkau. Untuk boleh menghasilkan sesuatu yang memuliakan Engkau Tuhan. Bahkan buat supaya kami memiliki iman yang teguh sampai akhir hidup kami. Walaupun mungkin yang kami terima tidak sesuai apa yang kami harapkan. Buat supaya kami boleh tetap teguh di dalam Engkau. Dan melalui perjamuan kudus ini kami percaya. Kami boleh semakin diubahkan di dalam Engkau. Menjadi serupa dengan gambar-Mu. Di dalam karakter, dalam pemikiran, dalam segala hal. Sehingga kami boleh mencerminkan Engkau Tuhan. Kami boleh menjadi saksi-Mu kemana kami pergi. Bersama dengan seluruh gereja Tuhan. Di mana kami adalah tubuh-Mu. Dan Yesus Kau adalah kepala. Kami menerima segala anugerah yang terbaik yang Tuhan sudah berikan. Yang lemah sudah dikuatkan. Yang sakit oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Yang beban berat diberi kelegaan. Bahkan yang mengalami pergumulan, Tuhan berikan jawaban dan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan adalah kepunyaan-Mu saja Tuhan.
Bapa, kami berdoa bagi pemerintahan bangsa dan kota kami, berikan roh yang takut akan Allah senantiasa. Bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan seluruh para pemimpin daerah, dari tingkat pusat sampai ke daerah, sampai ke kota, sampai ke desa-desa. Berikan roh yang takut akan Allah, supaya negeri ini boleh mengalami pemulihan. Karena kami percaya Tuhan yang bekerja, kuasa-Mu terus menaungi kami, dan kuasa-Mu terus menaungi bangsa ini Tuhan. Kami berdoa bagi wali kota kami, Bapak Dedi Rahim bersama dengan wakil, bersama dengan seluruh pimpinan di daerah ini. Juga Tuhan pimpin supaya membawa Bogor menjadi kota Shalom, kota yang penuh dengan damai dan sejahtera Tuhan. Kami bersatu hati berdoa juga bagi Gereja Bethel Indonesia. Ketua Umum kami Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham bersama keluarga, bersama dengan seluruh staf BPP, bersama dengan seluruh pengurus-pengurus BPD, BPLN dimanapun berada. Para gembala, pejabat-Mu, bahkan jemaat-Mu di Gereja Bethel Indonesia. Satukan hati kami untuk semakin mengasihi Engkau. Dalam segala hal kami boleh semakin diubah lagi untuk memuliakan Engkau. Dengan sehati kami menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Pertolongan, penyertaan, perlindungan-Mu Tuhan sempurna. Dan biarlah seluruh jemaat-Mu boleh semakin bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Dan semakin mengasihi Engkau. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang dari Engkau. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Segala berkat anugerah, kasih yang berlimpah dari Allah Bapa, dalam cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan, kuasa, kemenangan, sukacita dari Roh Kudus menyertai Engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat yang memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima berkat bersama-sama berkata, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.